Pemirsa, tindakan sadis warga mengeroyok bos mobil rental hingga tewas menjadi sorotan masyarakat. Sebab ada indikasi warga memproteksi tindak kejahatan penggelapan. Di sisi lain, kurang cepatnya aparat mengusut laporan penggelapan membuat bos rental mengejar sendiri mobilnya yang hilang. Apa yang harus dilakukan agar kasus seperti ini tidak terulang lagi? Inilah Top Review. Inilah tampang tiga tersangka kasus pengeroyokan terhadap bos rental mobil hingga meninggal dunia di wilayah Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Tiga tersangka ini berinisial EN, 51 tahun, BC, 37 tahun, dan AG, 35 tahun. EN yang berprofesi sebagai petani berperan mengejar serta mengadang mobil yang dibawa oleh korban, serta memukul dan menginjak korban. Kemudian tersangka BC yang berprofesi sebagai buruh tani, juga memiliki peran yang serupa dengan EN, yakni mengejar dan mengadang kendaraan korban hingga memukul dan menginjak korban. Sementara tersangka AG yang berprofesi sebagai wira swasta berperan melindas korban dengan sepeda motor serta memukul korban. Atas perbuatannya ketiga tersangka kini telah ditahan dan dijerat pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Penyidik Satreskrim Polresta Pati, Jawa Tengah masih terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Masih ada peluang untuk menambah tersangka. Ini masih kita lakukan pendalaman dan kita lidik kasusnya. Oleh karena itu, misal dari masyarakat yang sekitar melihat agar bisa melaporkan dan membantu menyampaikan kepada kepolisian. Ya. Tadi disampaikan ada himbauan untuk menyerahkan diri. Apakah ada DPO? Ya, sementara kita masih menghimbau nanti kalau sudah ada data pelaku atau tersangkanya tetapi belum tertangkap misalnya, pasti akan kita buatkan DPO. Peristiwa pengeroyokan bos rental mobil asal Jakarta berinisial BH, 52 tahun terjadi di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Kamis 6 Juni 2024. Peristiwa bermula ketika BH dan 3 orang lainnya SH, 28 tahun, KB, 54 tahun, serta AS, 37 tahun, mencari mobil rental yang hilang. Berdasarkan penelusuran GPS, mobil ada di wilayah Sukolilo. Mereka lantas berangkat ke lokasi untuk mencari keberadaan mobil di Sukolilo, dan pada Kamis sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat menemukan mobil yang dicari. Kemudian mereka berupaya mengambil mobil dengan kunci cadangan, namun diteriaki maling oleh warga. Akibatnya keempat orang diamuk massa hingga babak belur dan mobil yang dikendarai keempatnya dari Jakarta ke Pati juga habis dibakar oleh massa. Dalam insiden ini BH akhirnya meninggal, sedangkan rekannya mengalami luka dan dirawat di rumah sakit. Ahli kriminologi menilai tindakan warga terhadap para korban mengindikasikan adanya kultur kekerasan di lokasi tersebut. Ini memang sudah keterlaluan dan sudah terlalu jauh gitu ya. Hal mana bisa dimengerti kalau masyarakat tersebut sudah terbiasa dalam tanda kutip melakukan hal-hal yang bersifat kekerasan. Tentu saja ini bukan satu fenomena umum ya, karena pada masyarakat lain betapapun misalnya sudah terjangkit dengan rasa marah akibat dari tadi mendengar suara maling tadi, biasanya ada saja yang kemudian lalu menahan, berhenti hanya sampai pada ya sekedar melumpuhkan sang maling tadi gitu ya, untuk kemudian dibawa ke kepolisian. Namun pada konteks kali ini kelihatannya bablas betul ya, bahkan sampai pada pembakaran dari mobil yang sebetulnya tidak bersalah. Sementara itu, pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan mendorong polisi untuk menjerat lebih banyak tersangka lagi. Selain itu, agar peristiwa sadis itu tidak terjadi lagi, maka para pelaku harus dikenakan pasal berlapis dan hukuman maksimal. Mengerikan sekali dilakukan perbuatan itu, karena biasanya modusnya itu ketika dia ngerental ya cuman mengambil atau mencuri atau menggelapkan, tidak diikuti sampai kepada pemiliknya dilakukan seperti yang kita saksikan itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dilakukan adalah kepolisian ya harus dibuka semuanya. Di samping penggelapan barang bukti, artinya ketika dia merental barang itu digelapkan. Yang kedua, pelakuan penganiayaan atau pengeroyokan menimbulkan hilangnya nyawa itu harus tidak dilanjuti. Artinya pasti pelakunya lebih dari satu. Jadi ada beberapa perbuatan ya yang harusnya nanti ketika kepolisian menjerat tersangka-tersangka itu dengan pasal berlapis. Ini pembelajaran penting ketika kita terutama yang suka menggunakan rental karena kepentingan tertentu, rasa kepercayaan pemilik rental disalahgunakan menjadi modus ke pihak-pihak tertentu. Bahkan nekat tadi kan sampai melakukan pengeroyokan, sampai menghilangkan nyawa pemiliknya, itu benar-benar sangat mengerikan. Nah, kalau itu terjadi, saya kira nanti kepolisian harus menjerat lebih banyak, dan ketika sampai nanti diusut ke pengadilan ya harus dihukum
maksimal. Jangan sampai ini diulang lagi menjadi modus. Itu bisa berlaku jikalau nanti para pelakunya ini dijerat dengan pasal-pasal berlapis dan hukumannya maksimal gitu. Diketahui mobil dibawa penyewa pada November 2023 dengan durasi sewa selama 1 bulan. Namun setelah masa sewa habis, mobil tak kunjung dikembalikan. Pada Februari 2024, BH membuat laporan penggelapan ke Polres Jakarta Timur. Jika mengacu fakta bahwa mobil yang dicari itu dilengkapi dengan GPS atau pelacak lokasi, mestinya tidak sulit untuk melacaknya. Namun 4 bulan setelah melapor, mobil tak juga ditemukan. BH akhirnya memburu sendiri mobilnya. Namun naas, setelah kehilangan mobil, korban juga harus kehilangan nyawa. Sementara itu di media sosial muncul postingan yang menyebut Sukolilo Pati merupakan wilayah penadah mobil bodong. Namun tudingan tersebut dibantah oleh penjabat Bupati Pati, Hegar Budiangguru. Jadi tentunya kaitannya dengan langkah-langkah itu, kita kan tentunya harus mampu menepis terkait dengan kondisi yang pemberitaan ataupun mungkin netizen yang mengatakan bahwa di Pati kondisinya seperti itu. Sebenarnya itu tidak benar dan kita juga selalu mengupdate dengan beberapa teman-teman para pelaku di media sosial. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan postingan-postingan yang lebih baik lagi sehingga tentunya inilah yang nanti akan mampu memperbaiki kondisi-kondisi yang ada saat ini. Pakar hukum Asep Iwan Iriawan meminta aparat memberi perhatian khusus kepada wilayah tersebut agar tidak terjadi kembali peristiwa serupa. Ketika di wilayah itu sering kejadian, nah itu kan mendapat perhatian khusus dari pihak keamanan. Jangan sampai nanti menodai wilayah-wilayah yang memang seharusnya itu bukan wilayah tempat perbuatan tindak pidana atau modus-modus tertentu. Tadi yang jangan sampai diulang atau menjadi tempat penampungan barang-barang curian. Mana mengerikan tadi di samping penampungan barang curian, yang kita khawatirkan tadi modus-modus mereka melakukan perbuatan yang tidak harusnya dilakukan, di samping menggelapkan tadi sampai membunuh pemiliknya kan. Tapi juga pembelajaran mungkin bagi pemilik rental, ya kelak mungkin bagaimana caranya supaya tidak terulang. Selama ini kan selalu kehilangan barang rentalannya kan, mobilnya penggelapannya kan. Tapi kalau sekarang dilakukan lagi termasuk menghilangkan nyawa pemilik, wah itu betul-betul ini harus mendapatkan perhatian khusus dari aparat keamanan. Dan lebih dari itu mungkin, nah wilayah-wilayah tertentu yang mungkin karena mungkin sekali lagi ya, itu jadi modus atau itu memang karena kepentingan tertentu harus diantisipasi sekarang. Jangan sampai terulang kembali. Peran aparat dibutuhkan bukan hanya setelah peristiwa naas terjadi, tapi juga pemetaan daerah rawan yang potensial muncul tindakan melawan hukum. Yang tak kalah penting adalah reaksi cepat saat ada laporan kriminalitas agar anggota masyarakat tidak terpaksa bertindak sendiri dengan resiko tinggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.